Bisa juga dengan jalan pintas, yaitu presiden itu sendiri menyadari kekeliruannya, lalu membuat perpu untuk membatalkan ini. Itu cara jalan keluar yang dibenarkan secara ilmu hukum untuk supaya kemaslahatan bangsa ini terjaga. Dalam perspektif hukum juga, bahwa ini banyak sekali untuk kejelasannya terjadi penyimpangan-penyimpangannya, terutama dimensi korupsinya, nggak bisa terhindarkan itu, karena itu sudah sangat membudaya di negara kita ini dengan korupsi tadi, ya, anggaran dan lain sebagainya. Itu contoh yang sangat menyakitkan buat bangsa kita ini, karena dipimpin oleh pembesar-pembesar yang penipu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha mendisiplinkan diri dalam berargumentasi. Ada dalil Al-Quran yang bisa dipakai, yaitu surat Al-An'am, ya, ayatnya 123, di mana dijelaskan dalam ayat Quran itu bahwa Allah di tiap negeri menciptakan pembesar-pembesar yang jahat. Pembesar-pembesar yang jahat itu kerjaannya menipu rakyatnya. Akabiro mujrimin istilahnya. Jadi pembesar yang jahat kegiatannya menipu. Nah, inilah satu trik tipuan yang sudah jelas, yang uang rakyat bagaimana disedot lewat APBN tadi, yang kita tahu itu semua adalah sumbernya nanti dari pajak, dan nanti Bung Anton bisa jelaskan lebih jauh bahwa keculasan dan kejahatan dari penipuannya itu adalah satu kondisi yang bisa dijelaskan untuk menjadi kejahatannya itu. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Dinda Ahmad Qasiduddin. Nah, sekarang saya sudut pandang hukum, kan kita semua bersepakat bagaimana membatalkannya. Ada beberapa cara yang pernah saya lontarkan, antara lain kalau perlu dalam pengertian perpindahan ibu kota ini, bukan kalau, bahkan perlu, harus minta pendapat rakyat. Nah, kemarin rakyat tidak diminta pendapatnya, maka saya tawarkan gagasan referendum, ya, dari seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma Jakarta, karena ini akan jadi ibu kota NKRI. Nah, cuma bagaimana teknis mekanisme referendumnya akan didiskusikan lebih jauh lah, tapi ada gagasannya itu. Yang kedua, bisa juga dengan jalan pintas, yaitu presiden itu sendiri menyadari kekeliruannya, lalu membuat perpu untuk membatalkan ini. Itu cara jalan keluar yang dibenarkan secara ilmu hukum untuk supaya kemaslahatan bangsa ini terjaga. Betul-betul memimpin itu untuk nusa dan bangsa itu. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara lewat MK, Mahkamah Konstitusi, judicial review, bisa juga. Tapi itu butuh proses dan segala macam yang membuat kehilangan waktu juga di dalam pengertian perjalanan waktu ini. Kemudian bisa juga lewat DPR itu sendiri. Jadi bagaimana DPR itu sendiri dengan kesadarannya, dengan hak inisiatifnya untuk manggil presiden, kenapa terjadi kebohongan, penipuan sebagaimana Al-Quran tadi surat Al-An'am ayat 123, untuk yang tidak memakai APBN kok jadi pakai, walaupun baru 20%.
dan telah dikondisikan sedemikian rupa dengan beralih kepemimpinannya ke Basuki sebagai Menteri Tenaga Kerja atau PUPR, ya, dengan juga dibantu oleh Wakil Menteri dari ATR, itu beban negara jadinya. Kok jadi begini? Dan rakyat yang lain kan relatif tidak mempersoalkan karena mungkin pengetahuannya kurang atau para pemuja blow on demokrasi itu kebanyakan sekali gitu loh. Jadi tidak bisa dia mempersoalkan ini. Nah, untuk itu harus diingatkan dengan beberapa cara tadi. Nah, selanjutnya dalam perspektif hukum juga bahwa ini banyak sekali untuk kejelasannya terjadi penyimpangan-penyimpangannya, terutama dimensi korupsinya, nggak bisa terhindarkan itu, karena itu sudah sangat membudaya di negara kita ini dengan korupsi tadi, ya, anggaran dan lain sebagainya, bahkan membuat APBN aja ada hitung-hitungannya transaksinya. Itu contoh yang sangat menyakitkan buat bangsa kita ini karena dipimpin oleh pembesar-pembesar yang penipu rakyat. Saya katakan penipu ini karena bukan dari saya, ini Al-Quran kok. Dan faktanya terbukti memang ada penipuannya tadi. Nah, oleh karena itu tiba saatnya gitu loh. Sekarang mudah-mudahan lewat deklarasi para advokat, para tokoh, ulama, dan lain sebagainya ini menjadi trigger untuk kekompakan rakyat, membangun kekuatannya, membatalkan IKN. Nah, saya kira itu karena pembicara banyak, poin-poinnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.